Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi di channel YouTube saya, Rizka Misriah. Teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah konten untuk tugas ujian akhir semester saya, yaitu dalam mata kuliah Produksi Sinetron dan Film Dakwah. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan sinopsis hasil karya sendiri. Insya Allah suatu hari nanti bisa saya tuangkan ke dalam buku. Mau tahu dan penasaran gimana ceritanya? Jangan kemana-mana, check it out. Berawal dari seorang gadis berusia 18 tahun yang bernama Safanisa. Safanisa biasa dipanggil dengan Nisa. Nah, Nisa ini adalah seorang anak sulung dari keluarga sederhana dan memiliki 4 orang adik. Nah, jadi diceritakan Nisa ini sedang bekerja di suatu toko, nah, untuk membantu kedua orang tuanya. Nah, Nisa ini ternyata berpendidikan bukan dari SMP ataupun SMA. Jadi Nisa itu mengambil paket B yang setara dengan SMP, kemudian paket C yang setara dengan SMA. Nah, jadi bisa sambil kerja juga di toko itu. Karena sudah mendapatkan ijazah paket C, Nisa itu ingin sekali kuliah, tetapi dia harus memikirkan bagaimana biayanya, karena biaya sekolah SMP SMA saja dia tidak mampu, sehingga dia sekolah menggunakan jalur paket B dan paket C seperti itu. Nah, kemudian pada suatu hari Nisa sedang menonton acara siaran televisi, yaitu tentang program Hafiz Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, di Hafiz Indonesia itu ternyata kebanyakan pesertanya, atau memang ditujukan pesertanya itu seorang anak-anak semua, dari usia 2 tahun sampai usia 10 tahun. Nah, dari situ saat sedang menonton bisa sangat terkagum-kagum dengan anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran dari mulai 1 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan sampai ada yang hafal 30 juz. Nah, dari situ Nisa terus terkagum-kagum, kemudian sempat juga meneteskan air mata karena saking bahagianya. Kemudian terlintaslah di pikiran Nisa, kalau seandainya dia bisa menghafal Al-Quran seperti anak-anak itu, mungkin dia akan bisa membanggakan orang tuanya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, seperti itu. Nah, tapi dari situ Nisa berpikir lagi, tapi saya sudah tua, saya sudah berusia 18 tahun, mungkin kalau di usia seperti ini saya tidak fokus lagi menghafal, apalagi saya sedang bekerja, mungkin saya tidak akan fokus menghafal, seperti itu. Nah, kemudian Nisa mengurungkan niatnya untuk bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran seperti anak-anak di televisi tersebut. Selang beberapa minggu kemudian, ayah Nisa mendapatkan sebuah informasi dari desanya tersebut, bahwa bupati dari kota tersebut akan mengadakan sebuah program Hafidz Al-Quran yang direkrut dari berbagai desa di seluruh kota atau kabupaten tersebut. Jadi direkrutnya satu desa itu satu anak, mau perempuan ataupun laki-laki. Nah, itu nanti diadakan dulu seleksi atau perlombaan hafalan dari mulai juz 30 dulu. Nah, karena ayah Nisa itu seorang guru ngaji di kampungnya gitu. Nah, ayah Nisa itu langsung berkata kepada Nisa dan adik-adiknya bahwasanya kalau ayahnya itu ingin
sekali mempunyai anak yang bisa menghafal Al-Quran. Kalau bisa semua 30 juznya dihafal. Nah, seperti itu. Kemudian ayahnya menimpukan pesan tersebut kepada Nisa dan kepada adiknya yang bernama Sarah. Sarah dan Nisa itu hanya beda 4 tahun. Jadi Sarah berusia 14 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian mereka berdua diikut sertakan kepada lomba tersebut, dan datanya mereka atau ayahnya Nisa kirimkan ke desa. Nah, kemudian beberapa hari kemudiannya lagi acara seleksi hafidz Al-Quran itu akan diselenggarakan. Nisa pun bergegas dengan adiknya yang diantar oleh ayahnya, yaitu di sebuah balai kecamatan. Jadi perlombaannya di sebuah balai kecamatan. Nah, saat sudah sampai di kecamatan, ayah Nisa berpesan lagi kepada Nisa dan adiknya, siapapun di antara kalian yang beruntung mendapatkan tiket 1 orang itu untuk menjadi hafidz Al-Quran, ayah berpesan mudah-mudahan kalian bisa membanggakan ayah, seperti itu. Walaupun tidak ada yang terpilih di antara kalian, ya yang penting ayah sudah ikhtiar, gitu, seperti itu. Nah, kemudian sudah selesai seleksi tersebut. Beberapa minggu kemudian, ketika Nisa sedang bekerja di tokonya, tiba-tiba ayahnya telepon kalau ada kabar gembira, ternyata Nisa lah yang terpilih untuk ikut menjadi salah satu anggota hafidz Al-Quran sekota tersebut. Nah, seperti itu. Dan adiknya juga tidak merasa apa-apa, justru adiknya juga merasa bangga kepada kakaknya. Nah, beberapa minggu kemudiannya lagi, Nisa pun berangkat dan membawa semua baju dan peralatan yang akan ia butuhkan di pondok pesantren. Nah, kemudian Nisa pun ditempatkan di pondok pesantren yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota tersebut. Nah, seperti itu. Singkat cerita, sudah 4 tahun berlanjut dan Nisa masih tetap bertahan. Akhirnya selama 4 tahun itu Nisa sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya yang berjumlah 30 juz. Nah, dari situ Nisa wisuda beserta teman-teman yang lainnya. Kemudian setelah wisuda, Nisa bingung, Nisa harus kemana lagi. Dalam hati Nisa hanya ingin membantu perekonomian keluarganya. Nisa ingin menaikkan derajat orang tuanya, seperti itu, selain membanggakan dengan hafalan yang ia punya saat ini. Nah, kemudian gurunya Nisa, guru yang menerima setorannya Nisa itu menawarkan kepada Nisa untuk kuliah. Nah, kemudian biayanya akan gratis asalkan mau ditempatkan di sebuah pondok modern yang nantinya Nisa harus mengajarkan ilmu di sana, seperti itu, kepada anak-anak yang sedang belajar di pondok modern tersebut. Nah, kemudian tempatnya lumayan jauh dan di luar kota juga, tapi Nisa sempat bingung harus kuliah, tetapi Nisa memikirkan karena dia hanya memiliki ijazah paket B dan paket C yang setara dengan SMP SMA. Terus gurunya meyakinkan Nisa tidak apa-apa, kita coba dulu ya, bisa kok kalau ijazah paket C itu Nisa masih tetap bisa masuk universitas, seperti itu, apalagi ke universitas Islam tentunya. Nah, Nisa belum menjawab, tapi gurunya sudah meyakinkan Nisa untuk ikut. Ketika Nisa dipertemukan dengan kiai di sana atau pengasuh di sana, kiai tersebut bertanya kepada Nisa apakah Nisa sudah hafal
Al-Quran 30 juz. Kemudian Nisa menjawab insya Allah, tapi Nisa masih tetap harus murojaah seperti itu. Kemudian kiai tersebut memberi pernyataan kalau Nisa boleh kuliah secara gratis dan biayanya ditanggung oleh kiai tersebut, asalkan Nisa mau menjadi guru tahfidz di pondok modernnya tersebut untuk mengajarkan atau menjadi penerima setoran bagi anak-anak yang ingin mempunyai hafalan juga seperti itu. Kemudian dari situ Nisa sangat bersyukur akhirnya dia bisa kuliah tanpa harus memikirkan biaya sepeser pun. Tempat tinggal gratis, makan gratis, bahkan Nisa di sana diberikan uang jajan per bulan ya, seperti itu. Nah, setelah seleksi Nisa mengikuti jalur ujian tahfidz seperti itu. Ketika mengikuti ujian tahfidz, alhamdulillah Nisa sukses, lancar, dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari penguji, dan akhirnya Nisa masuk ke jurusan yang ia inginkan. Dan di saat itulah Nisa bisa mewujudkan cita-citanya. Jadi yang Nisa takutkan karena dia hanya berpendidikan dari modal paket B dan paket C, ternyata universitas tersebut bisa menerimanya, bahkan dia mengikuti jalur tahfidz seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan yang sangat bermakna, yang berharga khususnya bagi pembaca atau peminat Al-Quran sekaligus penghafal Al-Quran, bahwasanya penghafal Al-Quran itu tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan ia akan terus mendapatkan keberkahan dari Al-Quran tersebut, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bukan hanya yang dijanjikan di akhirat, tapi di dunia pun sudah Allah tunjukkan keberkahan dan pahala-pahala dari setiap ayat Al-Quran yang dibacakan. Mungkin ada motivasi atau pesan-pesan yang bisa diambil dari sinopsis ini. Itu hanya cerita singkatnya. Insya Allah untuk cerita terincinya atau cerita jelasnya, insya Allah suatu hari nanti saya akan membuat sebuah buku novel. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.